Hari ini saya akan membawa Anda ke tempat yang berbeda untuk menemukan jenis makanan yang berbeda pula dalam perjalanan saya di Ekstrim Kuliner. Mia Kusuma dan Ekstrim Kuliner sudah bergerak lagi ke arah timur Indonesia. Tepatnya kita berada di Provinsi Papua, di Kabupaten Merauke. Dan Mia baru saja keluar dari kantor Balai Taman Nasional Wasur. Dan kami sudah mendapatkan izin untuk bergabung dengan masyarakat. Dan Mia akan melihat bagaimana cara mereka berburu. Dari Balai Nasional Wasur, saya ditemani beberapa orang teman dari Club Off-Road dan petugas Taman Nasional Wasur sendiri. Ada Bapak Willem Gebse yang bertugas sebagai polisi hutan Taman Nasional Wasur sekaligus kepala suku dari suku Marori Menge. Ada lagi Bapak Martin Kaviar yang bertugas sebagai pengendali ekosistem hutan Taman Nasional Wasur. Setelah siap dan berdoa bersama, kami langsung bergerak ke Desa Rawabiru. Gak cuma itu, saya dan tim juga meminta izin kepada Kepala Suku Kanum di Desa Rawabiru untuk melakukan perburuan dengan bantuan beberapa warga suku Kanum. Wah, ternyata perjalanan yang harus saya tempuh sangat jauh. Gak cuma itu, medannya pun sangat sulit. Mungkin karena malam sebelumnya hujan, jadi jalan yang dilewati menjadi basah. Bukan cuma tanah basah aja yang saya lewati, tapi juga lumpur hingga rawa-rawa. Dan ditambah teriknya sinar matahari. Kita sepertinya sudah semakin jauh nih ya masuk ke dalam hutan, dimana kita nanti akan menemukan lokasi yang paling pas untuk berburu. Nah, tadi memang sempat ada trouble ya, salah satu mobil kita sempat mogok karena satu dan lain hal, tapi sekarang sudah jalan lagi dan kita akan melanjutkan lagi perjalanan ini. Gak berapa lama saya melakukan perjalanan, saya melihat banyak sekali tumpukan tanah. Saya sempat berpikir, itu adalah tanah yang disusun oleh para penduduk asli untuk membuat sesuatu. Tapi ternyata, Pak Willem memberitahu saya bahwa itu dikenal dengan sebutan rumah semut. Tapi sebenarnya itu adalah sarang rayap. Dan katanya lagi, ketinggian rumah semut tersebut bisa mencapai 10 meter. Tahu nggak, rumah semut itu juga dijadikan filosofi bagi penduduk asli di sana. Yang artinya, walaupun kecil, tapi dapat menghasilkan sesuatu yang besar. Berjalan lagi lebih jauh ke dalam hutan, saya melewati hutan kayu putih. Daun-daunnya memiliki wangi yang sangat khas. Perjalanan saya masih panjang, tetapi ekstrim kuliner ya.
Hari mulai gelap. Sepertinya perjalanan saya harus segera dihentikan. Saya dan tim langsung mencari tempat untuk bermalam. Akhirnya, kami berhenti di daerah Kangania untuk sejenak beristirahat. Akhirnya nih, ini Pak, kita sampai juga di lokasi di mana kita akan bermalam dan mendirikan tenda. Dan ini daerahnya namanya apa Pak? Namanya Kangania. Kangania. Iya, ini adalah daerah Kangania. Yaudah kalau gitu, kita harus mendirikan tenda dulu. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana proses selanjutnya. Iya Pak. Kami mendirikan tenda dan membuat api unggun untuk memasak air minum. Setelah cukup beristirahat, saya dan tim berniat untuk mencoba berburu di malam hari. Akhirnya kami berangkat menelusuri hutan di malam hari. Wah, serem juga ya ternyata. Untung saya ditemani penduduk asli yang memang sangat paham sekali dengan daerah hutan ini. Wah, malam ini sepertinya bukan malam keberuntungan kita. Tadi kami sempat melihat kanguru melintas, tapi para pemburu sepertinya kalah cepat dari sang kanguru. Karena target buruan lepas, kami memutuskan kembali ke tenda. Sekarang nih, kayaknya waktunya kita buat makan malam nih Pak ya. Iya. Tapi bahan makanannya kita belum ada. Bapak, kira-kira di sini apa yang bisa kita jadikan buat makan malam? Di sini kita bisa nangkap ikan gabus, banyak ikan gabus untuk makan malam ini. Oh ada ikan gabus ada. Ada ininya tempatnya di mana? Kali atau sungai? Di sekitar sini, dekat sini. Ada. Cara ngambilnya nanti gimana? Nanti kita foto aja pakai parang. Oh langsung ada di situ? Iya. Waduh kalau gitu prosesnya pasti seru banget ya. Udah langsung aja kita sama-sama yuk. Ayo Pak. Setelah sampai di tenda, Pak Wila menyarankan kami berburu untuk santapan makan malam kita. Wah berarti perburuan berlanjut nih. Tapi kali ini bukan kanguru, melainkan ikan gabus. Perjalanan berburu ikan gabus juga nggak gampang loh. Kami juga harus ikutan masuk ke dalam rawa. Nah, akhirnya setelah lama juga ya carinya, dapat juga nih ikan gabusnya. Coba lihat. Ini dia yang namanya ikan gabus. Jadi selama ini Mia sering makan ikan gabus, tapi baru kali ini lihat bentuk aslinya. Kalau begitu, kita bakar ikan gabusnya. Wah, cukup banyak juga ya ikan gabus yang didapat. Wih, selesai juga nih tugas berburu. Saya memilih ikan gabus yang paling besar untuk dimakan. Pak Martin membersihkan sisik-sisik ikan terlebih dahulu. Setelah itu, mulai deh dikeluarkan isi perutnya. Kalau sudah bersih, ikan ditusukkan ke sebatang kayu. Dan dilanjutkan dengan melumuri ikan dengan garam. Biar terasa gurih katanya. Sambil menunggu ikan matang, saya ngobrol dengan Pak Martin. Kata Pak Martin, selain ikan gabus, banyak juga ikan lain yang dapat ditemui di desa Kangania. Seperti ikan mujair, ikan mata bulan, ikan kakap rawa, ikan bolana, dan kadang-kadang kalau beruntung bisa menemukan ikan arwana. Wah, sepertinya ikan gabusnya sudah matang nih. Bisa langsung dicicipi kayaknya. Ih, panas. Panas. Enak. Rasanya hambar ya, tapi enak. Padahal udah digaramin ya? Sudah ya. Maksudnya rasa dagingnya tuh kan kalau biasanya ikan laut kan baunya amis, rasanya agak gurih gitu. Kalau ini nggak bau tapi enak. Juga gitu karena ngebakarnya pakai kayu, jadi rasanya beda seperti ikan bakar biasa.
Ayo Pak, bareng-bareng. Dulu dikecapin. Enak banget. Ternyata di hutan kita masih bisa dapat ikan juga ya di rawa-rawa. Begini rasanya, dibilang memancing bukan mancing ikan, berburu ikan di hutan, di rawa-rawa dan langsung dapat, langsung dimakan. Capek juga ya, udah malam juga lagi nih. Ya, jadi tadi setelah udah berburu ikan gabus ya, barengan sama Pak Willem, sama Pak Martin juga. Terus kita udah masak bareng-bareng juga. Terus udah kita makan bareng-bareng juga. Kayaknya udah waktunya buat istirahat. Karena besok Nia mau melanjutkan lagi perburuan. Ya, Nia istirahat dulu. Istirahat saya sepertinya sudah sangat cukup dan sekarang waktunya untuk melakukan perburuan hari ini. Selamat pagi Pak Willem. Selamat pagi. Gimana jadi kita berburu lagi hari ini? Kita jadi berburu pagi ini kita ke arah rawa. Kemudian kita akan nanti lewati pinggiran hutan. Ini dia nih saat yang ditunggu-tunggu. Perburuan saya di padang savana Kangania, yaitu berburu kanguru. Oh, ternyata saya baru tahu bagaimana cara suku asli Merauke berburu. Wah, ini pengalaman yang gak ternilai harganya. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Pertama-tama, pemburu mengeluarkan suara-suara dari mulutnya. Yang ternyata berguna untuk memanggil kanguru. Dan setelah kanguru mendekat, sang pemburu langsung menarik busur panahnya dan melepaskan ke arah kanguru. Wah, akhirnya setelah perburuan yang cukup lama dan memakan waktu nih, akhirnya teman-teman pemburu bisa mendapatkan 2 ekor kanguru tadi ya Pak ya? Iya. Ya, walaupun masih kecil tapi mungkin sudah bisa mereka masak untuk kemudian langsung disantap. Setelah perburuan selesai, para pemburu langsung menyiapkan segala sesuatu untuk proses memasak. Dengan cara tradisional mereka, yaitu bakar batu. Cara membakarnya pun sangat unik. Sedikit informasi nih, batu yang digunakan sebagai alat pembakaran itu adalah dari bongkahan rumah semut. Setelah itu, batu dibakar hingga panas. Dan batu panas tersebut itulah yang akan digunakan untuk memasak daging kanguru. Sambil menunggu batu memanas, kanguru yang didapat dibakar dengan menggunakan api hingga bulu-bulunya hilang. Pak, ini lagi dikeluarin isi perutnya ya? Ya, isi perutnya dikeluarin, kemudian nanti Dilanjutkan dengan mengeluarkan isi perutnya. Campur dengan. Wah, ternyata cukup terampil juga ya. Para lelaki di tanah Merauke mengolah suatu makanan. Setelah bersih, langsung deh daging kanguru dipotong kecil-kecil. Oh ya, sebelumnya daun pisang disiapkan bersamaan dengan sagu.
Mil betul ini. Por favor. Ini boleh terapkan kepada menindak ini. Di atasnya diletakkan daging-daging kanguru yang sudah dipotong tadi. Wah, baru pertama kali ini nih saya melihat proses memasak yang seperti ini. Setelah itu dibungkus dengan daun pisangnya. Dan yang lebih membuat saya takjub, setelah dibungkus dengan daun pisang, diikat lagi dengan daun kelapa. Dan ini dia nih uniknya. Daun-daun kelapa itu disimpul, layaknya rambut wanita yang dikepang kelabang. Udah jadi deh, rapi sekali ya. Nah, sekarang sudah siap untuk dibakar. Wah, mudah-mudahan nggak lama ya. Karena saya sudah nggak sabar banget untuk mencicipi rasa dari daging kanguru. Pak, ini kira-kira sepan ini diset ya? Iya, siap. Ini berapa lama nih Pak prosesnya? Biasanya perkiraan saja, kalau misalnya tergantung dari pembakaran batu atau ini api. Kalau apinya bara bisa cepat, kadang-kadang ya 15 menit atau 10 menit. Pak Marten, sini ngobrol. Dari tadi diam aja. Selamat malam. Apa kabar? Duduk ya. Iya, mari. Saya mungkin tinggal sebentar dulu, saya lihat. Mau cek saudara dulu ya. itu? Oh iya, lihat Sip. masakan. Saya ngobrol Iya, dulu sama Pak iya, Marten. silakan. Pak Marten apa kabar? Baik. Baik. Jadi Pak Marten ini sebenarnya sudah ikut kita ya Pak, dari kemarin juga ya Pak ya. Pak Marten ini adalah salah satu petugas dari Departemen Kehutanan, khususnya untuk Taman Nasional Wasur ini ya Pak ya. Bapak Iya. di bagian apa Pak? Kalau saya di Balai Taman Nasional menjabat sebagai pengendali ekosistem hutan. Boleh deh Pak, nih saya mau tanya-tanya Pak. Kalau di sini kan kanguru itu kan diburu nih oleh masyarakat asli di sini ya, masyarakat Iya. dari suku-suku tertentu yang ada di Iya. sini. Itu kira-kira untuk pengendalian ekosistemnya sendiri gimana Pak? Dengan dikonsumsinya kanguru itu apa nggak mengurangi populasinya atau nggak apa-apa? Kalau untuk perburuan kanguru, sebenarnya kalau yang dilarang itu perburuan dengan menggunakan senjata api. Oh iya, karena mereka pakai senjata tradisional jadi itu Iya. legal. Ya, kalau dengan perburuan tradisional, dia tidak dapat mengganggu ekosistem di dalam. Karena sistem perburuannya konservatif, sudah dari nenek moyang sampai sekarang. Diwariskan Nah, cara-cara jelas, berburunya dan mereka masih melakukan itu sampai sekarang. Jadi sebenarnya nggak masalah untuk mereka, tapi mungkin untuk pemburu-pemburu yang datang dari luar itu ya Pak ya. Iya. Oh, kalau yang boleh datang ke sini tuh siapa aja Pak? Ya, kalau yang masuk ke dalam kawasan untuk tujuan pendidikan, tujuan penelitian, pariwisata, Sini, tapi dengan syarat mungkin harus ada izin juga ya harus Pak ya? membuat surat izin untuk masuk ke kawasan konservasi. Oke deh Pak, nih kayaknya kanggurunya udah mau matang nih Pak. Kalau saya Iya. mau tanya nih, Bapak juga mengkonsumsi daging kanguru nggak sih Pak? Ya, saya Makan juga? makan. Enak nggak Pak? Enak. Enak. Ya, itu udah mau matang Pak. Nih, cek nih. Mari Bapaknya, kita makan, makanannya sudah siap. Saya lihat dulu cara makannya kan nggak tahu. Pegang dulu, sama-sama makan aja. Ayo mari, panas. Tadi kita tidak kasih garam sedikit, kasih bumbu, tapi sudah enak nih. Fokus lagi. Dagingnya empuk banget, enak, matang banget ya. Iya. Cara masaknya di set gitu. Kalau bakar kadang-kadang Masih mentah. juga Kalau ya. ini matang banget dagingnya. Iya. Mia merasa sangat beruntung sekali ya, jadi bisa datang ke sini ke Indonesia di bagian timur nih, terus berkumpul juga bareng saudara-saudara di sini dan bisa ikut mencicipi yang namanya daging kanguru yang dicampur dengan sagu. Ini adalah pertama kalinya buat Mia.
makan daging kanguru ini. Dan ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa. Dan ini nih, untuk Anda pemirsa di rumah, kalau Anda punya informasi tentang makanan ekstrim lainnya, hubungi kami dan saya akan langsung mendatangi daerah tersebut. Dan Mia juga selalu ingetin untuk selalu cari tahu apa-apa aja yang ada di bumi Indonesia ini, dan terus ikuti perjalanan Mia di Ekstrim Kuliner.